Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumiati Ratnasari, NPM 31. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi clustering dan klasifikasi. Sebelumnya, perlu kita ketahui, salah satu aktivitas analisis data adalah klasifikasi atau pengelompokan data ke dalam beberapa kategori atau klaster. Jadi klasifikasi atau pengelompokan data ke dalam beberapa kategori itu kategorinya disebut dengan klaster. Selanjutnya, objek-objek atau data yang dikelompokkan ke dalam suatu grup memiliki ciri-ciri yang sama berdasarkan kriteria tertentu. Sebelumnya perlu kita ketahui apa itu clustering. Di sini ada beberapa pengertian mengenai clustering. Pertama, clustering atau klasterisasi yaitu metode pengelompokan data. Menurut Tan tahun 2006, clustering adalah sebuah proses untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa klaster atau kelompok sehingga data dalam satu klaster memiliki tingkat kemiripan yang maksimum dan data antar klaster memiliki kemiripan yang minimum. Selanjutnya, clustering juga suatu proses partisi satu set objek ke dalam himpunan bagian yang disebut dengan klaster. Objek yang di dalam klaster memiliki kemiripan karakteristik antar satu sama lainnya dan berbeda dengan klaster yang lain. Partisi tidak dilakukan secara manual, tetapi dengan suatu algoritma clustering. Oleh karena itu, clustering sangat berguna dan bisa menemukan grup yang mana kelompok yang tidak kenal di dalam data tersebut. Clustering banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti halnya business intelligence, pengendalian pola citra, web search, bidang ilmu biologi, dan untuk keamanan. Algoritma clustering sendiri yaitu bekerja dengan mengelompokkan objek-objek data atau pola, entitas, kejadian, unit, dan hasil observasi ke dalam sejumlah klaster atau kelompok tertentu. Menurut Su and Wunsch 2009, dengan kata lain, algoritma clustering yaitu melakukan pemisahan, pemecahan, segmentasi, istilah lainnya dari pemisahan, data ke dalam sejumlah kelompok, kategori atau klaster menurut karakteristik tertentu. Selanjutnya, mengenai algoritma hierarchical clustering. Di sini terdapat satu studi kasus yang akan dibahas, yaitu yang pertama, tentukan K sebagai jumlah klaster yang ingin dibentuk. Kedua, setiap data dianggap sebagai klaster. Jika N besar sama dengan jumlah dan data dan N kecil, yaitu jumlah klaster, berarti ada N sama dengan N besar, yaitu jumlah klaster sama dengan jumlah data. Ketiga, hitung jarak antar klaster. Keempat, cari dua klaster yang mempunyai jarak antar klaster yang paling minimal dan gabungkan. Berarti N sama dengan N-1, yaitu jumlah klaster tadi dikurangi dengan 1. Kelima, jika N lebih besar dari K, kembali ke langkah yang ketiga, yaitu hitung jarak antar klaster. Di sini adalah gambar dari studi kasus tersebut. Kita ibaratkan seperti ini. Di sini ada 5 data yang dengan 3 langkah. Pertama 1 dengan 2. Selanjutnya seperti yang ada di gambar seperti ini. Pada saat kali ini yaitu macam-macam metode hierarchical clustering. Yang pertama yaitu single linkage, kedua centroid linkage, ketiga complete linkage, dan 4 average linkage. Contoh kasusnya yaitu mengukur jarak klaster 1 ke klaster 2. Ini adalah gambar dari kasus semisal klaster 1 terdiri dari 3 data dan klaster 2 terdiri dari 3 data. Dan pertanyaannya yaitu berapa jarak klaster 1 ke klaster 2. Di sini akan dijawab dengan metode yang keempat tadi. Yang pertama itu melalui single linkage. Jadi pada gambar dengan 2 klaster terdiri dari satu klaster 3 data. Yang mana menurut single linkage jarak klaster 1 ke klaster 2 sama dengan jarak data 3 ke data 4.
Data 3 ke data 4 ini disebut melalui single linkage. Yang kedua yaitu centroid linkage. Menurut centroid linkage, yaitu jarak cluster 1 ke cluster 2 sama dengan jarak centroid cluster 1 ke centroid cluster 2. Berarti di sini pada gambar ini diambil pada data 2 tengah-tengah ke data 5 di sini. Ini adalah jarak menurut centroid linkage. Selanjutnya yang ketiga yaitu menurut complete linkage. Di sini jarak cluster 1 ke cluster 2 sama dengan jarak data 1 ke data 6. Jarak data 1 ke data 6 ini adalah jarak menurut complete linkage antara cluster 1 dengan cluster 2. Selanjutnya yaitu yang terakhir average linkage, yang mana jarak cluster 1 ke cluster 2 sama dengan jumlah jarak antar data. Jumlah jarak antar data dibagi N kali M, yang mana N adalah jumlah data pada cluster pertama dan yang M adalah jumlah data pada cluster kedua. Jumlah data, jarak antar data ini, antara data misal 1 dengan 6, segini 1 dengan 6, 6 dengan 2, seperti pada gambar di bawah ini. 3 dengan 4, 3 dengan 5, 1 dengan 6, 1 dengan 4, 1 dengan 5, seperti itu. Selanjutnya, hierarkikal ada dua macam pendekatan, yaitu aglomeratif dan divisif. Yang aglomeratif itu biasa disebut dengan bottom up, yaitu suatu teknik hierarki klaster yang menghasilkan suatu rangkaian penurunan jumlah klaster pada setiap tahapan. Klaster yang terdapat pada setiap tahapan diperoleh dari tahapan sebelumnya dengan cara menggabungkan dua klaster yang mempunyai kemiripan. Aglomeratif clustering dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu teori matriks atau matriks teori dan teori grafik, graph teori. Algoritmanya yaitu menandai setiap item pada klasternya sendiri, bergabung dengan klaster yang paling dekat, estimasi kembali jarak antar klaster, ulang data ke 1 sampai ke N. Yang kedua yaitu divisif atau top down, kebalikan dari aglomeratif. Algoritma divisif berkebalikan arah dengan metode aglomeratif, di mana algoritma ini menghasilkan suatu rangkaian peningkatan jumlah klaster pada setiap tahapan. Klaster yang terdapat pada setiap tahapan diperoleh dari tahapan sebelumnya dengan cara memecah suatu klaster tunggal menjadi dua bagian. Selanjutnya pembahasan dari klasifikasi atau classification. Klasifikasi sendiri memiliki tujuan untuk menghasilkan suatu data ke dalam kelompok kelas yang sudah ada. Tidak ada pembentukan kelompok baru, dan biasanya prosesnya supervised, dalam arti ada training yang dilakukan. Kedua, salah satu pendekatan dari klasifikasi sendiri yaitu pendekatan neural network. Dalam pendekatan ini, neural network dilatih dengan menggunakan data yang sudah diketahui atau dimasukkan ke dalam kelompok data tertentu. Jadi pendekatan melalui neural network ini dengan data yang sudah ada, yang sudah diketahui, seperti itu. Setelah pelatihan, prosesnya cukup sederhana, yaitu dengan memasukkan data baru yang tidak termasuk dalam data training ke dalam neural network. Lalu neural network akan memberikan informasi termasuk ke dalam kelompok manakah data baru tersebut, seperti itu. Contoh dari algoritmanya sendiri yaitu di sini Nearest centroid dan Nearest neckboard. Nearest centroid algoritmanya pertama menghitung centroid untuk setiap kelas, kedua menghitung jarak antara test sampel dan setiap kelas centroid, 3 memprediksi kelas dengan metode centroid terdekat. Dari pengertian Nearest neckboard, dalam hal ini setiap data baru akan dibandingkan dengan data training. Lalu 3 data training terdekat, misalkan kita ambil K sama dengan 3, dan data baru akan diambil. Misalkan ketiga data tersebut masuk ke dalam kelompok 1, 2, dan 1, maka data tersebut dimasukkan ke dalam kelompok 1 seperti voting karena suara yang terbanyak adalah 1, maka keputusannya adalah 1. Menggunakan prediksi dengan majority vote dengan jumlah yang ganjil. Perbedaan dari clustering dan klasifikasi. Pertama, database yang digunakan pada clustering tidak menampilkan kelas atau target atribut. Sedangkan dari database yang digunakan pada klasifikasi mutlak harus menampilkan kelas target atribut.
Itu dari sisi database. Yang kedua, pengetahuan yang dihasilkan oleh metode clustering berupa cluster, sedangkan pengetahuan yang dihasilkan oleh metode classification berupa selain cluster. Bisa detection tree, rules, weight pada big propagation, dan lain-lain. Ketiga, clustering dipakai ketika tidak diketahuinya bagaimana data harus dikelompokkan. Jumlah kelompok diasumsikan sendiri tanpa ditentukan terlebih dahulu. Keluaran pendekatan ini adalah data yang sudah dikelompokkan. Sedangkan klasifikasi, terdapat informasi mengenai bagaimana data tersebut dikelompokkan. Kemudian dilakukan training pada setiap sistem dengan data yang sudah diberikan label ke dalam kelompok manakah data tersebut dikelompokkan. Selanjutnya sistem akan mengklasifikasikan data-data yang baru ke dalam kelompok yang ada. Tidak ada pertambahan kelompok. Secara formal, clustering didefinisikan sebagai suatu proses unsupervised untuk pengelompokan data yang memiliki karakteristik tertentu yang sama. Sedangkan klasifikasi digolongkan dalam proses supervised. Supervised classification didasarkan pada ide bahwa pengguna atau user dapat memilih sampel pixel-pixel dalam suatu citra yang mempresentasikan kelas-kelas khusus dan kemudian mengarahkan perangkat lunak pengolahan citra atau image processing software untuk menggunakan pilihan-pilihan tersebut sebagai dasar referensi untuk mengelompokkan pixel-pixel lainnya dalam citra tersebut. Wilayah pelatihan atau training area dipilih berdasarkan pada pengetahuan dari pengguna atau the knowledge of the user. Yang terakhir yaitu sedangkan klasifikasi tak terawasi atau unsupervised classification sendiri merupakan pengklarifikasian hasil akhir atau pengelompokan pixel-pixel dengan karakteristik umum didasarkan pada analisis perangkat lunak atau software analis suatu citra tanpa pengguna menyediakan contoh-contoh kelas-kelas terlebih dahulu. Komputer menggunakan teknik-teknik tertentu untuk menentukan pixel mana yang mempunyai kemiripan pada dan bergabung dalam satu kelas tertentu secara bersamaan. Terima kasih, sekian dari presentasi atau pemaparan mengenai materi clustering dan klasifikasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.